Closers, kembali lagi di YouTube channelnya Closet bersama aku Vienna dan Dila di segmen WTG and Where to Go Next. Nah, sekarang kita udah ada di tempat yang unik banget nih. Kalian bisa lihat ya, ini interiornya tuh tradisional banget. Tebak kita lagi di mana? Kita lagi ada di Galeri Keramik F. Widayanto. Lokasi yang kita pilih itu ada di Setiabudi. Sebenarnya setahu kita lokasinya tuh macam-macam, cuman ini salah satu yang terdekat dari tempat kita. Kita mau ikut workshop bikin keramik, itu pasti seru banget ya Kak? Seru banget, aku udah gak sabar banget sih. Nah, daripada kalian ke mall atau nggak tahu lagi mau kemana karena pandemi, ini bisa jadi salah satu pilihan ya Kak, destinasi untuk mengasah kreativitas kalian. Apalagi kan yang kita yang tinggal di kota besar gitu kan, jarang-jarang bisa jalan-jalan kemana sih bener. gitu kan. Ini jadi salah satu pilihan yang unik banget sih menurut kita. Nah, sebelum kita mulai bikin keramiknya, kita ngobrol dulu yuk sama Pak Sandi sebagai instruktur kita hari ini. Let's go! Sebenarnya sih untuk semua orang bisa ya, mungkin karena kan kita ajarin juga tekniknya gitu, ajarin tekniknya gimana cara membuat dengan kita kan juga ada alat bantu cetakan juga, ada alat bantu yang lainnya mungkin kayak buat alat toreh atau apa segala macam ya, karena kita ajarin dulu semua teknik yang mereka pengen buat, biasanya mau buat apa, tekniknya seperti apa, kita ajarin dulu, biasanya sih seperti itu. Jadi semua orang intinya bisa membuat. Untuk alat-alatnya sih sebenarnya yang saya pegang ini hanya sebagian kecil aja ya. Mungkin ada beberapa alat lagi yang mungkin nggak bisa langsung dibawa seperti ini gitu ya. Ini untuk bagian kecilnya, di sini ada semacam senar. Ini untuk memotong tanah liatnya itu sendiri, sama meratakan di kalau misalkan pakai cetakan, biasanya kita ratakan di atas cetakan itu sendiri pakai ini, atau pakai yang ini juga bisa gitu ya. Nah, di sini ada juga kuas. Kuas ini kita biasanya kan dipakai untuk dicelupkan ke air. Ini biasanya untuk menempel apa yang mau kita tempel untuk penghias karya yang kita buat itu, misalkan agak besar pengen dihiasi dengan yang kecil, itu bisa dengan kuas ini gitu. Nah, di sini ada juga saya pegang semacam kita sebutnya si jarum. Ini untuk mengukir atau menulis nama juga bisa gitu. Ini untuk sebagian kecilnya aja sih yang bisa dibawa langsung seperti ini gitu. Untuk tipsnya sih mungkin lebih ke lebih ke ikutin arahan instruktur aja gitu, dengan cara-cara yang instruktur ajarkan, teknik mengelem, teknik merekatkan, teknik semua itu gitu. Sebenarnya ya kalau untuk di sini untuk saat ini setelah pandemi mungkin agak kesininya agak lumayan banyak, mungkin karena ada dari satu aplikasi mereka jadi pada lebih tahu gitu. Banyak dulu mungkin yang lebih ramai kita dulu itu anak-anak ya, anak-anak sama ibu-ibu. Kalau sekarang kebanyakan mereka itu remaja gitu, yang gitu-gitu, jadi lumayan ramai juga sekarang. Untuk harapan kedepannya ya, mungkin lebih banyak berkarya dengan teknik-teknik yang istilahnya lebih ke yang handmade. Itu kan sekarang udah jarang ya sebenarnya ya, kebanyakan kan sekarang itu karena mereka banyak membuat untuk produk massal, jadi lebih banyak ke cetakan gitu. Jadi mungkin lebih diperdalam untuk yang membuat karya sendiri dengan tangan sendiri gitu. Jadi ya untuk hasil mungkin lebih memuaskan juga untuk
berkarya sendiri. Nah itu dia, kita tadi sudah berkenalan dengan Bapak Sandi sebagai instruktur ya. Ya betul banget. Jadi langsung aja kita cobain ke sana yuk. Let's go. Hasil dari kerajinan kita. Nah, Kak Dila, aku ini kan bikin gelas. Iya, terus ini juga gelas. Ini sendok, pajangan sama cincin. Kalau Kak Dila bikin apa? Aku bikin coaster sama hiasan, terus ada sendok juga sama. Nah, kalau ini sebenarnya buatan bapaknya tadi pas lagi nyontohin. Gitu. Setelah selesai dibuat, semua ini harus melalui proses 3-4 minggu. Nah, proses pertama itu adalah nanti tampilannya akan seperti ini. Ini setelah melalui proses pengeringan selama 3-4 hari. Terus setelah itu, kalau misalkan kalian mau diwarnain, itu akan melalui proses pembakaran setengah matang yang dilakukan selama 5-7 jam. Nah, kalau misalkan udah diwarnai nih closetter akan seperti ini hasilnya. Ini tuh melalui pembakaran minimal 8 jam sampai 12 jam ya. Betul. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau diwarnain, itu bisa banget dan hasilnya itu akan seperti ini. Jadi ini warna alaminya ya, Kak. Kayak agak abu-abu gitu warnanya. Sebenarnya semua yang dari tanah liat itu aman untuk dijadikan alat makan. Tapi yang bikin dia nggak aman itu adalah pemilihan cat warnanya ya, Kak Dila. Iya betul banget. Jadi kalau misalkan kita mau pakai si hasil tanah liatnya itu untuk makan, sebaiknya langsung percayain ke sini aja ya, Via. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan di sini itu catnya sudah food grade, jadi bisa langsung digunakan sebagai alat makan. Setelah mengikuti workshop keramik ini, menurut aku sih sangat menyenangkan ya, Kak. Bisa jadi refreshing gitu. Aku nggak sabar banget melihat hasil akhirnya nih, Kak. Aku juga. Terus habis itu juga walaupun aku nggak jago-jago banget di bidang craft dan nggak yang terlalu terampil gitu tangannya, cuman menurut aku ini masih bisa dilakuin sih, karena tadi juga kita sambil ajarin sama instrukturnya. Terus di sini juga disediain cetakan-cetakan yang bisa kita ikutin aja gitu. Jadi nggak perlu takut. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa subscribe, follow, dan kasih komen juga kita harus kemana lagi, atau kalian punya rekomendasi tempat yang seru buat kita kunjungin. Atau enggak, kalau mungkin kalian udah pernah kesini juga, nanti bisa cerita juga gimana pengalaman kalian di kolom komentar. Iya betul banget. Jangan lupa juga follow Instagram @closetid ya. Sampai jumpa. Bye-bye.